baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat menyerap ilmu dan pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Nah, coba kita mau belajar apa hari ini? Ya, hari ini kita mau praktek menggunakan aplikasi Inkscape. Apa itu aplikasi Inkscape? Nah, Bunda sudah melampirkan link untuk mendownload aplikasi Inkscape di e-learning. Dan setelah itu anak-anak bisa menginstal terlebih dahulu aplikasi Inkscape tersebut. Cara untuk menginstalnya yaitu setelah mendownload filenya, nanti bisa dibuka, double klik, kemudian ketika muncul dialog box untuk menginstal, anak-anak bisa klik next sampai akhirnya instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, anak-anak bisa membuka aplikasi Inkscape, kemudian menjalankan aplikasi tersebut. Apa saja yang akan kita lakukan dengan aplikasi tersebut? Mari simak video Bunda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, seperti ini tampilan dari aplikasi Inkscape yang sudah kita install dan kita buka. Jadi di bagian atas ini ada beberapa menu seperti file, edit, view, layer, object, dan lain-lain. Nah, selain itu di bagian kiri ini ada beberapa tools yang akan kita gunakan dalam melakukan desain grafis. Nah, tools-tools itu apa saja? Ini bagian atas ini ada select and transform. Select ini gunanya untuk memilih atau menyeleksi objek. Kemudian bawahnya ada edit path. Bawahnya lagi ada tools-tools yang digunakan untuk membuat objek. Rectangles, jadi tools yang digunakan untuk membuat objek berupa segi 4 ya, bisa persegi atau persegi panjang. Kemudian di bawahnya ada circle. Ini bisa kita gunakan untuk membuat lingkaran atau membuat oval. Nah, di bawahnya lagi ada stars and polygon yang bisa kita gunakan untuk membuat bentuk-bentuk poligonal ataupun bentuk bintang. Bawahnya lagi ada 3D boxes, kemudian ada spiral. Oh iya, ini juga ada teks. Jadi bisa kita gunakan untuk menambahkan teks atau tulisan ke dalam desain kita. Ini di sebelah kanan ini juga ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ada banyak sekali, nanti anak-anak bisa coba semuanya satu-satu juga boleh. Nah, kita perhatikan di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada bermacam-macam warna yang dapat kita gunakan. Kalau misalnya warna yang di sini kurang mencukupi buat desain kita, itu kita bisa geser ke kanan dan mendapati banyak sekali warna yang mungkin bisa lebih kita gunakan. Kita pilih, misal mau hijau, hijaunya yang seperti apa, gradasinya seperti apa, kayak gitu ya. Sekarang kita mulai dengan membuat sebuah objek. Kayak pertama Bunda mau bikin objek yang berupa persegi panjang ya. Bunda membuat objek berupa segi panjang. Kemudian Bunda membuat objek lagi berupa persegi. Nah, gimana sih caranya bikin persegi? Persegi kan harus semua sisinya sama, Bunda. Nah, untuk membuat persegi yang semua sisinya harus sama, itu anak-anak bisa melakukan drag seperti barusan kita membuat persegi panjang. Jadi membuat persegi panjang itu caranya kita drag dari sini ke sini, atau kalau misalnya anak-anak menggunakan touchpad dan bukan menggunakan mouse, anak-anak bisa dengan double klik di sini. Klik-klik, jangan dilepas, ditahan, kemudian ditarik ke arah sini. Nah, seperti itu. Tapi itu teknik dragnya ya. Nah, untuk pembuat persegi yang sama sisi, kita melakukan dragnya sambil menekan tombol CTRL dalam keyboard kita. Jadi ngedrag sambil menekan tombol CTRL. Nah, jadilah dia persegi. Untuk membuat lingkaran, kita juga dapat menekan tombol CTRL agar lingkarannya bulat sempurna. Soalnya kalau nggak menekan tombol CTRL, lingkarannya akan menjadi lingkaran oval seperti itu. Nah, selain itu kita dapat melakukan seleksi untuk memindah ataupun memutar objeknya. Misal ini kan kita tadi dalam mode pembuatan circle,
Sekarang kita klik dulu tools yang selection, select and transform object. Jadi kita bisa menyeleksi objek mana sih yang mau kita apa-apain gitu kan ya. Untuk menyeleksi objek, kita tinggal klik pada objeknya, kemudian kita drag untuk memindah-mindah. Selain memindah, kita juga dapat memutar objek dengan cara setelah diklik pas seleksi tadi, kita klik lagi sampai tanda panahnya berubah. Jadi ingat, ada perbedaan tanda panah di sekeliling objeknya. Yang tadinya seperti ini, panahnya menuju ke dalam objek, menjadi seperti ini, panahnya ke arah sekeliling objek, ke samping-samping. Ketika sudah seperti ini tandanya kita bisa memutarnya karena objek ini sedang berada dalam mode rotate atau putar. Jadi ketika kita geser seperti ini sampai hijau, kemudian digeser, ini akan memutar objeknya seperti itu. Nah, misal ini setelah kita putar, kita pindah ke bawah. Lah, kalau kita mau ngedit yang atas ini gimana? Ya gampang, tinggal scroll aja naik lagi. Nah, apabila kita mau melakukan editing dengan ketelitian yang sangat tinggi, kita dapat ngezoom ya, bisa di zoom in. Caranya yaitu dengan klik tombol plus dan minus pada keyboard anak-anak, minus untuk zoom out dan plus untuk zoom in. Jadi misalnya Bunda mau memepetkan lingkaran ini dengan perseginya, kita zoom in, kemudian kita geser lingkarannya sampai mepet. Apakah ini sudah mepet? Belum. Kita geser lagi, zoom in. Oh ya, ternyata memang belum ya, belum menempel ya. Kita geser lagi sampai nempel, padahal kalau dari jauh udah kelihatan nempel. Nah, ini berarti sudah menempel. Kita bisa zoom out lagi. Itu ibarat menggambar, kita mendekatkan kertas ke mata kita. Sekarang gini, kalau misal kita mau memindah objek-objek ini juga ke bawah, itu nanti kalau misal kita seleksi satu-satu, mindahin satu-satu gini, dia kalau objeknya dikit, kalau objeknya banyak gimana Bunda? Itu kan nanti repot sekali. Kita bisa menggunakan grup itu. Cara menggunakannya bisa dengan drag area yang akan kita pindah, yang ingin kita grup atau kita kelompokkan seperti ini. Di drag areanya, karena kita misal akan memindahkan dua objek ini ya, kita jadikan satu, kemudian klik kanan dan pilih grup. Tada. Jadi ketika nanti kita klik perseginya ini, si ovalnya ini juga akan ikut terseleksi. Ketika kita memindah-mindah, nanti objek satunya juga ikut terpindah. Selain menggunakan option group, kita juga dapat menggunakan shortcut. Menggunakan shortcut yaitu dengan cara diseleksi dulu, kemudian anak-anak bisa pencet di keyboard CTRL-G, itu juga sama saja. Nah, setelah grouping, kita akan mencoba untuk mengganti warna. Ya nggak sih, boring banget masa semua warnanya merah gini kan. Nah, kita akan mencoba mengganti warna persegi yang miring ini dengan warna hijau misalnya, atau kita pilihkan hijaunya yang nggak terlalu menyala. Kita pilih hijaunya yang sedikit kalem seperti ini. Nah, kemudian merahnya bisa kita ganti dengan warna ungu tapi nggak mau ungu yang menyala. Kita cari ungu yang, apakah ini terlalu menyala? Nah, ini nggak terlalu menyala. Seperti itu ya anak-anak untuk penggantian objeknya. Sekarang anak-anak bebas mau explore sendiri aplikasi ini bisa buat apa saja. Tadi Bunda juga sudah menunjukkan bahwa ini kita bisa menambahkan teks di sini. Contohnya seperti ini. Loh, contohnya kok tantangan ya? Ada yang tahu kenapa? Contohnya tantangan karena Bunda punya tantangan buat anak-anak semuanya. Nah, tantangan Bunda kali ini, Bunda ingin anak-anak mengingat lagi pelajaran yang sebelumnya terkait desain grafis, bahwa desain grafis itu Bunda bagi menjadi dua, yaitu desain grafis vektor dan desain grafis bitmap. Nah, sekarang Bunda ingin tahu, aplikasi Inkscape ini termasuk aplikasi desain grafis vektor atau bitmap? Nah, jawab di e-learning ya, Bunda tunggu. Sekian penjelasan dari Bunda.
Selamat bereksplorasi, selamat mencoba-coba hal baru, dan tetap semangat ya desainer grafis masa depan. Nah, bagaimana anak-anak, apakah sudah mencoba semua aplikasi Inkscape? Tentu sangat mudah ya menggunakan aplikasi Inkscape, karena dengan begitu kita bisa belajar tentang dasar-dasar pada desain grafis seperti editing dasar dan lain sebagainya. Nah, anak-anak silahkan eksplor sendiri, belajar sendiri, dan mencoba-coba hal baru dengan menggunakan aplikasi Inkscape tersebut. Jangan takut untuk bertanya pada bunda, atau apabila anak-anak menemui kesulitan, anak-anak bisa browsing sendiri, cari penyelesaian dari permasalahan tersebut, atau cari tutorial-tutorial di YouTube juga banyak. Selamat mencoba, selamat berjuang, dan semangat menjadi desainer grafis masa depan. Udah akhirnya cukup sekian. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah akhirnya cukup sekian. Wassalamualaikum